Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para molors alias movie lovers, bertemu kembali dengan channel Agna Movie. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, amin. Kali ini saya akan membahas alur film Possession of Hannah Grace, sebuah film yang menghadirkan adrenalin horor yang membuat bulu kelek meringkak alias merinding. Baiklah, tanpa panjang lebar lagi, ladies and gentlemen, gadis manis keselak permen, saudara-saudari pesawat udara ditabrak lari, selamat menyaksikan. Film diawali dengan sebuah adegan yang memperlihatkan seorang gadis yang sedang terbaring di atas ranjang dengan tangan dan kakinya yang terikat. Itu adalah sebuah adegan eksorsisme atau ritual pengusiran setan yang dilakukan oleh dua orang pastur pada seorang gadis yang bernama Hannah Grace. Kemudian salah satu pastur itu memanggil-manggil nama Hannah, tetapi Hannah tetap terbaring dengan matanya terpejam. Kemudian tiba-tiba mata Hannah terbuka. Lalu Hannah menghantam keras wajah sang pastur dengan kepalanya, hingga sang pastur pun tersungkur ke lantai. Lalu Hannah pun tertawa-tawa sambil bergerak aneh dengan posisi kayang, tangannya menekuk ke bawah dengan posisi kepala terbalik. Salah satu pastur menyiramkan air suci yang membuat Hannah menjerit dan menyuruh sang pastur untuk berhenti. Lalu ayah Hannah mencoba berbicara pada Hannah. Ayah Hannah yakin bahwa Hannah masih ada di badannya. Ayah Hannah lalu menyuruh Hannah untuk melawan iblis yang ada di badannya tersebut. Dan sekejap Hannah pun tersadar. Tetapi tak lama kemudian Hannah kembali tertawa menakutkan. Salah satu pastur kembali berdoa sambil mengacung-ngacungkan sebuah salib. Tiba-tiba badan pastur itu bergetar hebat, kemudian mengejang dan kaku. Lalu badannya terangkat ke atas hingga kakinya tidak berpijak lagi di lantai, dan salibnya pun terjatuh. Badan pastur itu terangkat semakin tinggi. Ayah Hannah berusaha untuk menghentikan Hannah. Tetapi Hannah kemudian menjerit sekerasnya yang membuat badan sang pastur terhempas ke belakang, lalu kepalanya tertusuk sesuatu yang tajam hingga tewas seketika. Lalu Hannah pun menatap pastur yang satunya lagi. Pastur itu tiba-tiba seolah ada yang mencekiknya dan badannya pun terangkat ke atas. Tanpa diduga, ayah Hannah yang ingin menghentikan iblis yang merasuki Hannah untuk membunuh pastur itu pun tiba-tiba mengambil sebuah bantal. Lalu ayah Hannah membekap wajah Hannah dengan bantal itu sekuat tenaga. Hannah pun terjalan meronta-ronta, dan akhirnya Hannah pun tewas di tangan orang yang sangat menyayanginya, yaitu ayahnya sendiri. Hal itu dilakukan ayahnya Hannah karena tidak ingin putri kesayangannya terus dikuasai iblis, bahkan membunuh pastur itu. Setelah Hannah tewas, ayahnya pun menangis dan meminta maaf pada Hannah. Kemudian adegan pun berlanjut ke 3 bulan selanjutnya. Seorang wanita yang bernama Megan sedang berolahraga dengan memukuli sebuah samsak. Setelah itu, Megan datang ke rumah sakit Boston. Nampaknya dia baru saja mendapatkan pekerjaan baru di rumah sakit tersebut. Kemudian di sana, Megan bertemu dengan Dr. Lewis. Dr. Lewis mengatakan bahwa pekerjaan itu bukanlah pekerjaan sembarangan. Sudah ada 3 orang yang resign dalam 6 bulan terakhir. Mereka semua selalu mengalami hal-hal ganjil saat malam yang membuat mereka ketakutan. Namun Megan mengatakan itu bukanlah masalah baginya, karena dia adalah seorang mantan polisi. Dan malam pertama Megan bekerja sebagai penjaga kamar mayat pun dimulai. Saat itu alarm tanda kedatangan jenazah pun berbunyi. Kiriman jenazah pertama pun datang. Megan melakukan proses penerimaan jenazah, mengambil foto jenazah dan memindai sidik jarinya. Kemudian setelah itu mengentri data-data tersebut ke sistem. Dan terakhir memasukkan jenazah tersebut ke dalam laci penyimpanan jenazah. Saat itu Megan akan menutup laci penyimpanan jenazah. Tiba-tiba, seorang security rumah sakit yang bernama Dave tiba-tiba muncul dari balik penutup laci jenazah yang membuat Megan sangat terkejut. Beralih ke adegan selanjutnya, di malam berikutnya saat Megan sedang duduk sendirian di sebuah lorong, tiba-tiba alarm tanda kedatangan jenazah berbunyi.
Lalu Megan segera bergegas untuk menyambut kedatangan jenazah tersebut. Tetapi ternyata tidak ada apa-apa di tempat penerimaan jenazah yang membuat Megan keheranan. Lalu tiba-tiba Megan terkejut melihat sesosok pria yang berdiri ngajanteng di depan pintu kaca. Pria itu berkata bahwa dia lupa kuncinya dan meminta Megan untuk membuka pintu itu karena dia ingin masuk. Tetapi Megan bilang bahwa pria itu tidak bekerja di rumah sakit tersebut. Lalu pria itu berkata bahwa dia bekerja di tempat itu dan sekali lagi meminta Megan untuk membuka pintu agar dia bisa masuk. Tetapi Megan tidak mempercayainya dan menyuruh pria itu untuk segera menjauh. Lalu si pria itu marah dan memaksa agar dia bisa masuk. Megan pun akhirnya menelepon security. Setelah itu datanglah supir ambulan yang membawa jenazah. Megan melakukan pengecekan di sistem, jenazah wanita itu bernama Hannah Grace. Seperti biasa, Megan pun melakukan prosedur penerimaan jenazah. Megan mengambil foto si mayat, tapi anehnya setiap kali mengambil foto mayat itu, alat-alat selalu error. Begitu juga saat Megan mengambil sidik jari si mayat, bahkan komputer pun sempat mati. Tak ambil pusing, Megan pun memasukkan jenazah Hannah ke dalam laci penyimpanan jenazah. Tiba-tiba saja benda-benda di atas meja bergerak sendirinya dan jatuh ke bawah. Lalu saat Megan membereskan benda-benda yang jatuh tersebut, secara tidak sengaja tangannya tergores serpihan kaca hingga terluka dan berdarah. Megan pun membalut luka di tangannya dengan perban. Tiba-tiba, laci penyimpanan jenazah Hannah terbuka dengan sendirinya. Hal itu membuat Megan merasa sangat heran. Megan pun akhirnya menutup kembali laci jenazah yang terbuka tadi, walaupun hatinya bertanya-tanya. Setelah itu, Megan mengecek database komputer. Di database itu, di dalam KTP Hannah Grace disebutkan bahwa matanya berwarna coklat. Megan pun kembali merasa heran, karena dia sebelumnya melihat jenazah Hannah Grace matanya tidaklah berwarna coklat tetapi biru. Maka Megan pun melakukan pengecekan kembali jenazah Hannah Grace. Megan menyidik-nyidik alias memperhatikan jenazah Hannah Grace dengan seksama. Dan benar saja matanya berwarna biru menyala, bukannya coklat seperti yang disebut di dalam KTP-nya. Saat itu di mata jenazah Hannah Grace hinggap serangga semacam lalat atau lebah. Kemudian Megan membuka kantong jenazah Hannah Grace dan tiba-tiba ada ribuan serangga seperti lebah yang terbang dari dalam kantong jenazah Hannah dan sekarang menyerang Megan. Tapi ribuan serangga itu tiba-tiba saja hilang. Apakah Megan hanya berhalusinasi saja, atau serangga itu nyata tapi kemudian hilang dalam sekejap? Sambil memasukkan kembali jenazah Hannah ke dalam laci penyimpanan jenazah, Megan bergumam bahwa mungkin sekarang dia sudah gila. Adegan pun kemudian berlanjut. Saat sedang berjaga, Megan tiba-tiba seperti mendengarkan suara ngegedebluk. Awalnya Megan mengira itu adalah Dave, tapi kemudian Megan menghampiri sumber suara itu. Saat memeriksa kamar mayat, Megan pun sangat terkejut. Laci penyimpanan jenazah Hannah sudah terbuka dan jenazah Hannah kini sudah raib. Tapi di sudut lorong, Megan melihat jenazah Hannah bergerak seperti ada seseorang yang sedang menyeretnya. Megan pun segera mengejarnya. Dan saat tiba di sebuah sudut lorong, seseorang menyergap Megan sambil menodongkan pisau ke arah leher Megan. Tapi Megan adalah seorang mantan polisi. Dia pun melawan balik pria yang menodongnya tersebut hingga terjadi perkelahian antara kedua orang tersebut. Tetapi pria misterius itu tiba-tiba kabur dan menghilang. Megan pun segera menelepon security. Setelah itu Megan mencari kembali pria misterius tadi. Pria itu sedang berada di ruang kremasi mayat. Nampaknya akan mengkremasi jenazah Hannah sambil membaca sebuah doa. Lalu setelah Megan memergoki pria misterius tersebut, perkelahian pun tidak dapat dihindari lagi. Beruntung, security segera datang untuk membantu Megan, sehingga pria itu pun langsung diringkus. Saat diringkus, pria itu terus berteriak mengatakan bahwa jenazah Hannah harus segera dihancurkan, dan dia juga berkata bahwa jenazah Hannah itu belum mati. Megan lalu memasukkan kembali jenazah Hannah ke laci penyimpanan jenazah. Saat jenazah Hannah dimasukkan, tiba-tiba jenazah itu terlihat ngegurubug alias bergerak yang membuat Megan kaget. Tapi Megan berusaha berpikir rasional, mungkin saja itu hanya penglihatan dia saja yang sedang tidak fokus. Belum juga rasa kaget Megan hilang, tiba-tiba
Tutup laci jenazah Hannah terbuka kembali dengan sendirinya. Meghan pun hanya berdiri terpaku tak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Lalu Meghan yang penasaran pun membuka kembali kantong jenazah Hannah. Ketika itu handphone Meghan pun berbunyi. Ternyata itu adalah telepon dari Andrew, teman Meghan yang menanyakan kejadian tadi. Saat Meghan membelakangi jenazah Hannah, tanpa Meghan sadari jenazah itu bergerak berubah posisi. Mungkin karena jenazah itu cangkel alias pegal setelah berbaring dengan posisinya ngigir alias menyamping selama berjam-jam. Lalu setelah itu Meghan pun menyadari bahwa posisi jenazah kini sudah berubah. Jenazah itu bahkan sekarang seolah menatap tajam ke arah Meghan. Meghan yang terheran-heran mendekati wajah jenazah itu. Saat wajah Meghan sudah sangat dekat dengan wajah jenazah itu, tiba-tiba jenazah itu menghela napas yang membuat Meghan sangat terkejut dan takut. Meghan pun langsung saja menutup kantong jenazah Hannah dan memasukkannya kembali ke dalam laci jenazah. Setelah itu tiba-tiba seseorang berdiri ngejanteng di depan pintu. Ternyata itu adalah Lisa, temannya Meghan. Meghan kemudian menceritakan bahwa dia baru saja mendengar jenazah yang menghela napas. Namun Lisa mengatakan bahwa jenazah saat dipindahkan terkadang mengeluarkan udara sehingga seperti bernapas. Adegan pun berlanjut. Saat itu Dave, salah seorang security yang sedang bertugas jaga, masuk ke dalam kamar jenazah. Saat itu dia mendengar sesuatu dari dalam laci penyimpanan jenazah. Lalu dia pun menghampirinya dan membuka laci penyimpanan jenazah itu. Tetapi tiba-tiba ada tangan yang mencekik dan menarik Dave ke dalam laci jenazah itu. Lalu Dave terhempas seperti yang dilemparkan ke belakang. Kemudian tubuh Dave terangkat ke atas sampai kakinya tidak menginjak lantai. Badan Dave pun mengejang dan kaku. Setelah itu badan Dave seperti yang dihempaskan dan masuk ke dalam laci penyimpanan jenazah. Setelah itu masuklah Meghan ke dalam kamar jenazah. Semua peralatan otopsi di sana berhamburan di lantai. Meghan tak curiga walaupun dia sendiri sedang mencari Dave yang tiba-tiba saja menghilang. Adegan pun berlanjut. Saat itu Meghan sedang nongkrong di toilet. Dia mules setelah makan seblak super pedas dari warung Ceedoh tadi saat ditraktir oleh temannya Lisa. Meghan mendengar ada suara di luar toilet. Kemudian mesin pengering tangan pun terdengar berbunyi. Artinya di luar toilet itu ada seseorang yang sedang mengiringkan tangannya atau menyentuh benda tersebut. Tiba-tiba sebuah bola karet menggelinding ngagorolong ke arah kaki Meghan. Setelah itu terlihat sebuah tangan hitam bekas terbakar menyambar dan mengambil bola karet itu dalam sekejap, yang membuat Meghan sangat terkejut dan sangat ketakutan. Kemudian Meghan pun memeriksa jenazah Hannah sekali lagi. Dan Meghan sangat terkejut mengetahui luka menganga seperti sayatan besar yang berada di pinggang jenazah Hannah kini sudah hilang tak bersisa. Lalu Meghan memeriksa rekaman CCTV kamar jenazah. Dan hasilnya pun sangat mengejutkan yang membuat bulu kelek Meghan merinding hebat. Dalam rekaman CCTV itu terlihat ada sosok yang mirip dengan jenazah Hannah sedang merayap ke korondangan dan gagalacangan seperti seekor tikus di dalam lorong rumah sakit yang poek mongkleng gelap gulita. Spontan saat itu Meghan terkejut sampai ngahegak ngap-ngapan susah bernapas. Setelah itu Meghan menemui Lisa. Meghan mengatakan saat dia di toilet, dia melihat ada seseorang. Lalu Meghan memeriksa CCTV. Meghan yakin bahwa itu adalah dia. Lisa kemudian bertanya bahwa maksudnya dia itu siapa. Meghan lalu menunjukkan rekaman CCTV itu pada Lisa. Meghan mengatakan bahwa pria yang menyusup masuk ke dalam kamar jenazah terus saja membicarakan Hannah, berkata bahwa Hannah belumlah mati. Meghan juga membaca riwayat Hannah yang meninggal 3 bulan lalu saat ritual pengusiran setan. Lalu Lisa saat itu melihat ada sebuah botol obat-obatan di meja Meghan. Lisa bertanya pada Meghan, apa ini? Meghan hanya mengatakan bahwa dia tidak pernah meminumnya. Lisa tidak percaya begitu saja. Lisa mengatakan bahwa Meghan berbohong. Lalu Meghan pun bersumpah bahwa ia tidak pernah meminum obat tersebut. Lisa berpikir bahwa Meghan menggunakan sejenis obat-obatan terlarang, sehingga dia menjadi tidak fokus dan berhalusinasi sesuatu yang tidak masuk akal. Lalu Lisa pun pergi meninggalkan Meghan. Lisa pergi merokok di tangga rumah sakit untuk menenangkan diri.
Saat itu tiba-tiba ada sesuatu cairan ngecelak jatuh tepat di jarinya. Nampaknya itu adalah cairan darah. Kemudian Lisa menoleh ke atas. Seketika terlihat ada seseorang di atas sana yang terlihat seperti Dave. Lalu Lisa pun menaiki tangga ke atas menghampiri sosok yang terlihat mirip dengan Dave. Tetapi di sebuah sudut ruangan, Lisa menemukan Dave yang sudah tidak bernyawa. Tiba-tiba muncul sosok mayat Hannah yang ngorondang alias berjalan merayap. Sontak hal itu membuat Lisa sangat kaget dan ketakutan. Lisa pun lari dengan menaiki tangga sampai ke atap gedung. Saat ketakutan, tiba-tiba Lisa sulit bernapas. Badannya menjadi kaku, lalu badannya terangkat sampai kakinya tidak menyentuh lantai. Satu persatu tulang di badan Lisa terlihat patah karena ulah mayat Hannah. Sampai akhirnya Lisa pun tewas seketika. Adegan pun berlanjut, Megan menunjukkan sesuatu pada Randy, sang supir ambulan. Megan menjelaskan pada Randy bahwa saat datang jenazah Hannah, pada pinggangnya ada sebuah luka besar, begitu juga pada tangannya, yang kini tiba-tiba menghilang secara misterius. Randy lalu menanyakan pada Megan foto jenazah Hannah saat pertama kali datang. Megan mengatakan saat akan mengambil foto jenazah Hannah, kameranya tiba-tiba rusak. Begitu juga dengan alat pemindai sidik jari yang tiba-tiba rusak saat akan mengambil sidik jari jenazah Hannah. Megan melakukan pengecekan data diri Hannah, diketahui bahwa dia tewas 3 bulan lalu saat ritual pengusiran setan. Lalu laki-laki yang menyusup masuk ke dalam kamar jenazah terus saja mengatakan bahwa Hannah belumlah mati. Dan sekarang jenazah Hannah seperti yang menyembuhkan luka-lukanya sendiri. Adegan pun beralih saat Megan sedang menelepon teman polisinya Andrew. Tiba-tiba, Megan tidak menyadari di belakangnya jenazah Hannah kok perondangan merangkak masuk ke dalam lift. Adegan beralih saat Randy membawa ambulannya keluar dari rumah sakit. Tiba-tiba ada suara ngegedeblug seperti menabrak sesuatu. Saat Randy memeriksanya, tiba-tiba lampu parkiran basement rumah sakit tersebut menjadi meredup dan kelap-kelip kekericeman. Randy terus saja memeriksa ke semua sudut ruangan yang gelap dengan lampu senternya. Tiba-tiba Randy mendengarkan sesuatu di belakangnya, dan saat Randy melihat ke belakang, tiba-tiba itu adalah jenazah Hannah yang sedang merayap. Randy pun yang sangat terkejut segera kabur. Randy bersembunyi di antara dua mobil ambulan dan jenazah Hannah pun datang. Tiba-tiba pintu mobil ambulan itu menghantam wajah Randy dengan sangat keras. Kemudian jenazah Hannah yang berjalan merayap menghampiri Randy yang sedang kesakitan. Di tempat lain, Megan sangat terkejut saat melihat rekaman CCTV. Jenazah Hannah terlihat berjalan merayap menuju lift. Megan tiba-tiba langsung teringat Randy. Megan segera mencari Randy di parkiran basement rumah sakit. Dan Megan pun terkejut melihat tubuh Randy yang terhimpit ambulan dan sudah tidak bernyawa lagi. Kemudian saat itu handphone Megan berbunyi. Ternyata itu adalah telepon dari Andrew. Andrew mengatakan bahwa pria yang menyusup masuk ke dalam kamar jenazah itu sudah membunuh 2 petugas yang membawanya ke kantor polisi. Andrew khawatir pria itu kembali ke kamar jenazah. Andrew menyuruh Megan untuk segera ke bagian security. Namun Andrew belum selesai bicara, tiba-tiba pria itu ternyata sudah ada di belakang Megan, lalu membekap dan menodong Megan dengan pistolnya. Pria tersebut membawa Megan ke kamar jenazah, lalu menyuruh Megan untuk membuka jenazah Hannah. Lalu pria itu bertanya pada Megan apakah dia memperhatikan jenazah Hannah. Megan pun lalu menjawab jenazah Hannah seakan bisa menyembuhkan lukanya sendiri. Pria itu lalu berkata bahwa jenazah Hannah menyembuhkan dirinya dengan cara membunuh orang. Pria itu juga berkata bahwa ada roh jahat yang bersemayam di jasad Hannah. Dan ternyata pria tersebut adalah ayah kandung Hannah sendiri. Pria itu mengatakan bahwa sudah beberapa kali dilakukan ritual pengusiran setan, tetapi iblis yang berada di badan Hannah tidaklah mau pergi. Sehingga pria itu terpaksa membunuh anaknya sendiri untuk menyelamatkan orang lain. Keesokan harinya, saat akan dilakukan acara pemakaman, jenazah Hannah menghilang dari kamar jenazah, dan ternyata ada 4 orang yang sudah tewas. Pria itu kemudian mengatakan agar memasukkan jenazah Hannah ke dalam insinerator atau tempat kremasi mayat. Karena cara membunuh makhluk ini adalah dengan memusnahkan jasad Hannah, yaitu dengan membakarnya. Kemudian saat jenazah Hannah akan dimasukkan ke dalam insinerator, tiba-tiba jenazah Hannah bangun dan menyerang pria itu yang adalah ayahnya sendiri.
Setelah itu, mayat Hannah mendekati Megan dan kemudian mencekiknya. Ayah Hannah lalu mencegahnya dan menghalangi Hannah. Kemudian Hannah mencekik ayahnya dan memasukkan ayahnya ke dalam ruangan insinerator. Megan pun segera lari dan Hannah mengejarnya dengan merayap. Saat itu tiba-tiba Megan menjadi sesak napas dan badannya kaku sulit bergerak. Sementara itu, Andrew datang ke parkiran basement rumah sakit. Dia mencoba menghubungi Megan, tetapi ternyata handphone Megan saat itu tergeletak di lantai parkiran rumah sakit tersebut. Andrew juga saat itu melihat Randy yang sudah tidak bernyawa lagi dengan badannya tergencet ambulannya sendiri. Kembali ke Megan yang masih merasa sesak napas dan badannya kaku hingga tersungkur di lantai. Lalu mayat Hannah pun merayap mendekatinya dan perlahan naik ke badan Megan dan menidihnya lalu membekap mulut Megan. Saat itu Andrew datang. Mayat Hannah kini menyeret badan Megan yang tergeletak tidak walakaya di lantai. Andrew masih terus memeriksa setiap sudut ruangan kamar mayat rumah sakit yang gelap gulita poek mongkleng. Sementara itu, Megan baru tersadar bahwa dirinya saat ini sedang berada di dalam sebuah laci penyimpanan mayat yang gelap. Dan dia semakin terkejut dan ketakutan saat melihat ke samping kanan dan kirinya, Dave dan Lisa sudah menjadi mayat. Namun akhirnya Megan pun berhasil keluar dari laci penyimpanan mayat, dan kebetulan Andrew ada di sana bersama security rumah sakit. Saat itu mayat Hannah terlihat merayap di dinding. Mereka pun bertiga segera berlari. Tapi mayat Hannah berhasil membunuh security itu. Andrew pun spontan menodongkan senjatanya pada mayat Hannah. Tiba-tiba Andrew berteriak, badannya menjadi kaku dan terangkat hingga kakinya tak menyentuh lantai. Megan segera mengambil senjata Andrew lalu menembaki mayat Hannah berkali-kali hingga mayat Hannah tumbang. Lalu Megan menyeret mayat Hannah ke ruangan insinerator. Saat Megan akan memasukkan mayat Hannah ke dalam insinerator untuk dikremasi, tiba-tiba mayat Hannah mencengkram dan menarik badan Megan. Tapi untunglah Megan berhasil melepaskan cengkraman tangan mayat Hannah dan memasukkannya ke dalam ruangan pembakaran insinerator lalu menutupnya. Setelah itu polisi pun segera berdatangan dan film pun tamat. Pak Mamat terbang di udara tamat, saudara. Papian bebersih, sekian dan terima kasih.